Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman rekan-rekan CSR Ideas yang berbahagia. Jadi dalam kesempatan ini, em, selamat malam semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di webinar Training of Trainer untuk CSR Ideas Trainer. Yang kami hormati narasumber kita ada Kak Endri Irvani dan ada juga Kak Muhammad Fajar Firdaus yang akan membawakan tema pada malam ini yaitu integrasi Gemini dan Notebook LM dalam pengembangan bahan ajar berbasis Artificial Intelligence. Eh, Terima kasih atas puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul kembali, bersilaturahmi kembali di malam hari ini. Jadi tujuan dari Train of Training pada malam hari ini itu teman-teman akan mendapatkan ilmu gitu yang akan dibagikan oleh Kak Endri sama Kak Fajar itu untuk bekal teman-teman nanti membawakan materi gitu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita akan memulai sesi pada malam hari ini. Namun sebelumnya, aku mau perkenalan diri dulu. Jadi perkenalkan nama aku Yuwana Syafira. Jadi malam ini aku akan membantu sesi kita. Dan ada beberapa rules yang mau aku sampaikan dulu nih sebelum kita mulai. Yang pertama, mohon izin teman-teman untuk mematikan atau muting mikrofonnya selama webinar berlangsung. Lalu untuk sesi tanya jawab itu nanti hanya bisa dilakukan di sesi Q&A. Tapi kalau teman-teman takut lupa atau terlalu excited untuk bertanya, itu bisa dicatat atau ditanyakan di kolom komentar dulu. Nanti tenang aja akan aku rangkumin untuk sesi tanya jawab nanti. Lalu tidak berlama-lama ya, mari kita langsung aja nih simak materi pertama. Itu dari pemateri kita yaitu Kak Muhammad Endri Irvani, STMSC. Jadi aku mau memperkenalkan dulu nih narasumber kita yang oke banget nih malam ini dengan tema pengantar kecerdasan artifisial. Jadi Kak Endri ini adalah lulusan S1 Teknik Komputer di Telkom University. Lalu beliau melanjutkan S2 beliau di The University of Manchester, Inggris, eh, prodi ilmu komputer. Lalu untuk karirnya sendiri, Kak Henry itu pernah menjadi solution designer at Bosnet Distribution Indonesia pada tahun 2013 sampai 2016. Lalu melanjutkan lagi karirnya sebagai data scientist di International Business Machine Corporation atau IBM tahun 2017 sampai Oktober 2020. Hingga sekarang, Kak Endri bekerja di Deloitte sebagai AI and Data Manager dari tahun 2022 sampai sekarang. Baik, supaya tidak berlama-lama, kepada Kak Endri, apakah sudah siap nih Kak untuk membagikan ilmunya pada malam hari ini? Iya, siap. Halo, Oh, Kak, kedengeran kan ya? terdengar Kak. Oke. Oke, sudah siap Kak?
Ya, Baik, kalau sudah siap, tempat dan waktu dipersilakan. ya, thank you Kak Wanda. Selamat malam semuanya. Thank you yang udah join hari ini. Jadi walaupun tanggal merah ya hari ini, ternyata tetap antusias untuk mengikuti sesi kali ini. Jadi seperti yang disebutkan sama Kak Wanda tadi, eh, sesinya akan ada dua. Yang pertama sama aku nanti berarti lebih ke arah pengantar kecerdasan buatan atau AI fundamental ya. Jadi eh, nanti aku nggak terlalu lama sih. Jadi nanti ada materi sedikit terkait apa itu AI, kemudian tren ke depannya seperti apa. Dan kebetulan karena aku praktisi di industri ya, industri financial service, telco dan lain-lain. Jadi mungkin aku lebih ke arah sharing sebenarnya perusahaan-perusahaan itu dia pakai AI-nya seperti apa. Nanti dari Kak Fajar yang akan lebih ke arah bagaimana kita menggunakan AI untuk pekerjaan sehari-hari gitu. Oke, aku izin share screen sebentar. Oke, udah kelihatan screen-nya? Aman, Kak, sudah terlihat. Oke, jadi mungkin kita mulai dari evolution dari si AI itu sendiri ya. Jadi kita mungkin sehari-hari yang kita tahu sebagai individu itu kan kita sering berinteraksi dengan ChatGPT, Gemini, atau Anthropic Claude gitu ya. Itu kan mungkin eh, mulainya itu di sekitar tahun 2022. Jadi 2022 itu kita bisa klasifikasikan itu sebagai solo LLM atau LLM di sini adalah large language model. Jadi di situ AI ini adalah merupakan AI yang memiliki korpus pembahasaan yang sangat besar sehingga dia bisa mengerti bahasa yang kita inputkan ke dia, baik bahasa Inggris, bahasa Indonesia dan lain-lain. Nah, kemudian di tahun 2023 itu secara tren di industri itu sudah mengarah ke yang namanya RAG. Jadi bedanya antara RAG dengan yang sebelum-sebelumnya adalah RAG ini berarti kita bisa mensuplai si LLM itu dengan data kita sendiri. Jadi itu bisa mereduce yang namanya hallucination. Jadi secara praktis mungkin begini ya. Jadi kalau kita ke ChatGPT gitu kita tanya misalnya eh apa ya misalnya ya. Misalnya perusahaan yang beroperasi di Kalimantan misalnya PT Adaro gitu. Sebutkan tolong beritahu saya profil PT Adaro gitu. Nah, dia akan kalau nanyanya seperti itu aja berarti kan dia si LLM-nya atau ChatGPT-nya akan menggunakan pengetahuan diri sendiri untuk menjawab itu gitu. Kalau RAG, kita bisa supply si LLM tadi atau ChatGPT-nya dengan dokumen kita sendiri gitu. Bisa jadi brosur gitu atau eh, dokumen-dokumen customer profile dari perusahaan itu. Sehingga ketika dia menjawabnya berdasarkan dokumen atau pengetahuan yang kita supply. Sehingga menghindari dia salah jawab atau keliru dan lain-lain gitu. Nah, kemudian tahun 2024 itu mulai zamannya agentic AI. Jadi mungkin kalau kita sebagai pengguna biasa ya menggunakan ChatGPT, Gemini itu kan nggak kerasa sebenarnya. Cuman di tahun 2024 itu udah mulai ada bedanya itu sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kalau simple agents atau agentic AI itu dia punya satu hal yang mungkin di versi sebelumnya tuh tidak dipunyai, yaitu tools di sini. Jadi kalau dilihat gambarnya itu, dia ada LLM-nya, kemudian dia bisa baca dokumen yang kita berikan, kemudian ada icon ini nih, icon tools atau peralatan yang dia bisa gunakan. Nah, tools ini itu digunakan oleh AI itu untuk melakukan action. Jadi yang sebelumnya dia cuma jawab gitu kan, jawabnya juga teks gitu. Nah, sekarang udah agak berbeda nih. Dia bisa melakukan sesuatu. Contohnya, kalau ChatGPT misalnya, ChatGPT yang dulu kalau ditanya cuma bisa jawab teks, sekarang dia bisa melakukan action sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kita tanya ChatGPT nih gitu, eh
tolong dong cariin nasi goreng yang enak di sekitar Banjarmasin Selatan misalnya gitu. Nah, nanti si LLM atau ChatGPT-nya bisa menggunakan tools, misalnya toolsnya berupa Google Maps gitu. Dia akan mengakses si Google Maps untuk mencari, untuk menjawab pertanyaan yang kita berikan. Kemudian misalnya kalau AI-nya itu diintegrasikan ke sistem di suatu perusahaan misalnya, kita bisa bilang gini, "Eh, tolong dong, ini nih dokumen ini tolong dikirimkan ke Pak Budi misalnya gitu." Nah, dia nggak cuman sekedar jawab gitu, tapi dia beneran kirim tuh dokumennya apa, kemudian dia tulis sendiri emailnya terus dikirim ke Pak Budi. Nah, itu adalah ciri-ciri dari agentic AI, di mana si AI-nya bisa melakukan action. Nah, kemudian yang lagi tren nih di industri ya, which is lagi booming di industri FSI, telco, dan lain-lain, itu ada yang dinamakan dengan multi-agent fleets. Jadi agentnya tuh banyak. Nanti ada contohnya mungkin yang kita bisa lihat sama-sama ya, ini pengimplementasiannya seperti apa. Jadi eh, di suatu organisasi kita bisa selipkan AI agents untuk bekerja bersama-sama. Secara simpelnya, misalnya nih, ada suatu divisi marketing gitu ya. Divisi marketing suatu perusahaan, saat ini tuh employee-nya ada 10. Nah, kemudian kita bisa masukkan beberapa AI agent yang tugasnya sangat spesifik. Misalnya ada 3 gitu, 3 agent gitu. 3 AI agent yang kita tugaskan sangat spesifik sehingga mereka akan membantu si 10 orang tadi. Bahkan biasanya memang perusahaan-perusahaan akan mencoba untuk mengurangi jumlah karyawan dan digantikan oleh si AI agent ini tadi gitu. Jadi misalnya 10 karyawan gitu kan kerjanya A B C D E. Kemudian masuklah dibuatlah 3 agent yang melakukan tugas masing-masing. Misalnya agent pertama disuruh untuk eh, apa market research misalnya gitu ya. Kemudian agent yang kedua membuat eh, materi marketing, membuat banner misalnya atau membuat deck misalnya. Kemudian yang ketiga misalnya itu apa ya, misalnya mengurusin tentang komunikasi dengan pihak ketiga misalnya. Nah, jadi yang awalnya mungkin tugas-tugas itu dilakukan oleh employee 10 orang tadi, tapi karena udah ada AI agent ini yang dia bisa melakukannya dengan lebih cepat sehingga secara pekerjaan akan menjadi mudah dan orang yang tadi mungkin jadinya tidak perlu serepot sebelumnya gitu. Sehingga load-nya yang berkurang itu memungkinkan untuk si organisasi tadi atau perusahaan tadi untuk memindah misalnya orang dari 10, oh yaudah deh nih udah dibantuin sama AI agent 5 orang, saya pindah deh ke divisi lain misalnya seperti itu. Nah, inilah yang eh, lagi booming sebenarnya eh, di industri ya gitu. Kemudian next tipe-tipe AI agent. Jadi ini saya ambil deck yang fokus di financial service ya. Jadi ini contoh-contoh AI agent yang bisa dibangun. Misalnya apa ya? Nah, misalnya ini nih, research agent, facilitate research by extracting insights from data or process. Jadi mungkin melakukan research ini selama ini dilakukan oleh manusia gitu kan. Dia melakukannya mungkin dalam seminggu butuh waktu 10 jam. Nah, ini sekarang bisa digantikan nih. Kita ada AI agent yang khusus untuk melakukan research dan bisa melakukan dengan lebih cepat tentu saja. Karena kan kalau AI agent ya dia nggak tidur, dia nggak makan gitu. Kalau manusia kan harus tidur dan lain-lain. Kemudian ada misalnya, nah ini programmatic advertising agents. Tugasnya dia automate the process of buying and placing online advertising. Nah, jadi kalau manusia mungkin dia harus menggunakan laptop PC untuk melakukan online advertising. Sekarang kita bisa automate menggunakan AI agent ini seperti itu. Kemudian nah ini contoh kita coba lihat ya antara yang masih manual, fully human dengan nanti bedanya dengan kalau si AI ini sudah di-embed ke dalam suatu organisasi. Jadi ini contoh bisnis proses terkait onboarding ya, client onboarding. Jadi ini apa ya? Ini
bank apa insurance ya? Kayaknya ini bank sih. Nah, kalau misalnya nih, misalnya teman-teman daftar kartu kredit gitu ya. Nah, itu akan mulai ini kan ya, start, kemudian customer fills out online paper form, visit branch. Nah, jadi kan ada tahap-tahapnya tuh. Kemudian setelah formnya terisi, kemudian ada step di belakang layar dia akan melengkapi application-nya, kemudian ada manusia lagi nih, ada mas-mas atau mbak-mbak dia mereview gitu kan. Kemudian tahap validasi, kemudian product fulfillment dan lain-lain. Nah, ini tuh biasanya kalau dilakukan oleh secara manual, mungkin overall proses time itu 15 sampai 25 hari misalnya. Sampai sampai si kartu kreditnya udah jadi gitu ya. Di mana di sini kita kalau kita lihat dari icon-icon ini ada berapa manusia nih terlibatnya? Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ada 8 manusia tuh yang dia bekerja bersamaan gitu ya secara sequential maupun paralel untuk menyelesaikan bisnis proses dari client onboarding ini. Nah, kalau kita embed si AI agent, misalnya ada 3 gitu ya, 3 AI agent. Nah, dia akan merubah si bisnis proses tadi. Misalnya, AI agent pertama sebut saja info gathering agent uses client UID to find required documentation from source DB. Jadi melakukan information gathering itu udah nggak perlu manusia text time berapa hari, tapi udah bisa diautomate sama si AI agent. Kemudian di tahap berikutnya tetap ada misalnya QC atau quality checking oleh manusia dan lain-lain. Terus dilanjutkan oleh AI agent kedua misalnya. Risk assessment agent reviews information, create risk score, and define next step for client. Jadi eh, resiko-resikonya diakses oleh AI gitu, instead of diakses oleh manusia. Coba kita ke slide sebelumnya ya. Sebelumnya tuh gimana dia? Oh ini nih. Nah, kalau sebelumnya tuh quality control dilakukan oleh manusia 5 sampai 7 hari. Kemudian ada kondisionalnya kalau QC-nya perlu diperbaiki apa enggak dan lain-lain. Gitu. Kemudian ada AI agent terakhir, yang ketiga request processor agent opens account and sends emails to customer. Nah, jadi karena udah lolos validasi, sehingga AI agent yang terakhir itu melakukan pembukaan akun dan mengirimkan email ke customer. Coba kita compare yang sebelumnya ya, sebelumnya kayak gimana tuh? Oh, sebelumnya account opening completed and email sent to customer. Jadi ada manusia yang melakukan itu 2 sampai 3 hari. Nah, jadi kalau kita compare secara overall, tadi kan kalau yang manual, yang masih manusia itu 15 sampai 25 hari. Tapi kalau sudah ada AI agent yang di-embed ke dalam bisnis proses, itu overall proses time-nya bisa cuma 1 sampai 3 hari gitu. Nah, inilah yang eh, perusahaan-perusahaan atau organisasi baik di luar negeri maupun dalam negeri lagi berlomba-lomba untuk melakukan ini. Karena tentu saja jika ini terwujud, maka benefitnya akan berbagai macam. Misalnya yang pertama secara efisiensi, secara cost efisiensi tentu saja akan meningkat karena berarti nggak usah gaji-gaji orang lagi kan. Kemudian yang kedua secara productivity juga akan meningkat karena dengan adanya ini tentu saja kesalahan dan lain-lain itu bisa dicegah karena eh, kalau kita buat AI agentnya dengan sesuai kaidah tertentu, ini harusnya hasilnya adalah accurate seperti itu. Kemudian, nah mungkin eh, untuk menggambarkan beberapa solusi ya yang dibangun oleh eh, company yang saya bekerja di dalamnya, nanti aku coba share beberapa demo. Cuman mungkin untuk moderator atau admin ini untuk demonya tolong jangan direcord dulu ya karena ini kan confidential ya untuk menghindari ini
berarti spesifik ke arah gimana sih AI dipakai oleh industri gitu ya. Karena mungkin kalau teman-teman eh, seringnya pakai ChatGPT, gimana mungkin kan nggak tahu biasanya kayak gimana sih gitu ya AI di industri gitu. Mungkin eh, cukup untuk penjelasan saya kembalikan ke moderator. Thank you. Ya, thank you so much untuk Kak Andri. Tadi materinya oke banget nih. Ternyata ketika AI itu kita eksplor gitu, banyak hal yang bisa kita ambil gitu. Mungkin kayak kata Kak Andri juga tadi, kalau untuk buat teman-teman mahasiswa, itu AI itu biasanya cuma untuk kayak mencari informasi atau mencari tugas dan lain-lain. Ternyata AI itu bisa juga gitu di combine menjadi suatu em, menjadi suatu alat atau alat bantu lah gitu untuk di industri tertentu gitu. Untuk teman-teman ada yang mau bertanya, kalau mau bertanya bisa gunakan fitur raise hand atau bisa di kolom chat juga. Dan untuk fitur raise hand itu nanti teman-teman bisa em, gunakan fitur raise hand dulu, terus nanti sebutkan nama sama dari universitas mana, lalu pertanyaannya gitu. Dan khusus penanya yang open mic itu nanti langsung bisa ditanggepin langsung sama Kak Endri gitu. Ada? Oh, ini ada nih yang dari chat gitu. Oke. Siapa? Oke, dari ini Kak Renaldi ya. Kak Renaldi mau langsung, kalau mau langsung bisa open mic aja, dipersilahkan. Oke, halo, selamat malam. Suaranya kedengaran jelas nggak? Iya, kedengaran Kak, silahkan pertanyaannya. Oke, selamat malam semuanya. Izin ya, tadi eh, saya agak lambat 10 menitan kayaknya. Jadi barangkali kalau pertanyaannya agak agak apa, sudah dijelasin terus ditanyain, mohon maaf. Itu lebih ke teknis sih, Kak, sebenarnya. Oke, tadi dimention ya bahwasanya seringkali kan kalau kita belajar AI, saya pun kayak gitu juga. Penggunaan AI itu paling banter ya cuman cari informasi atau mensummary sesuatu yang banyak atau bikin PPT gitu, bikin PPT dari ChatGPT atau paling minta bikinin gambar, kan hal yang sesimpel itu gitu. Nah, tadi sudah dibilang bahwasanya ternyata AI itu lebih luas gitu ya cakupannya. Ada kepikiran sebenarnya bisa nggak sih gitu AI itu digunain untuk let's say kalau dalam konteks belajar ya kita aku pengen belajar public speaking nih melalui AI tapi saya pengen bikin sistemnya gitu saya bisa belajar public speaking terus dia yang nilai public speaking saya gitu itu kan hal yang konkret tuh tapi seringkali kayak terbatasnya saya ketika saya kan minta tuh biasanya di prompt AI, nanti dia arahin ke AI yang fokus terhadap hal-hal tersebut. Saya ambil contoh, misalnya pengen belajar bahasa Inggris, ada AI khusus yang untuk mempelajari bahasa Inggris. Nah, biasanya ketika saya sudah sampai ke sana, ke web sana, itu mereka ada konten yang berbayar. Nah, itu satu problemnya. Biasanya akan, waduh kalau sudah AI yang agak oke, itu biasanya kontennya berbayar. Satu. Terus yang kedua, hal-hal yang sifatnya konkret untuk Kak Endi Irvani. Sejauh apa sih kakak menggunakan AI ini dalam konteks bisnis? Jadi saya kemarin baca ya di bahwasanya ada suatu bisnis yang sampai triliunan hanya menggunakan satu karyawan doang gitu dengan menggunakan AI, sistem AI. Nah, kalau Kak Endri Irvani, apa aja sih Kak tools yang Kakak gunakan untuk membuat sistem agar bisnis itu bisa berjalan? Gitu. Semoga bisa dipahamin. Terima kasih. Iya, thank you, eh, Mas Ahmad Renaldi. Mungkin aku coba jawab pertanyaan pertama ya. Pertama tadi terkait apakah kita bisa menggunakan AI itu sendiri untuk membangun suatu solusi yang konkret yang bisa membantu kita, misalnya public speaking gitu ya. Jawabannya bisa.
bisa sih. Karena kan sekarang tuh eh, solusi-solusi AI yang berbasis LLM, misalnya ChatGPT atau Anthropic Claude, itu kan kita bisa minta dia untuk membuatkan eh, web application untuk kita. Jadi kita bisa tuh kembangkan aplikasi sederhana untuk kita sendiri yang nanti misalnya tadi akan menilai public speaking kita sendiri. Memang mungkin ketika mengembangkan itu akan sangat beririsan dengan kemampuan web application ya. Sehingga mungkin yang akan lebih fasih untuk melakukan itu adalah orang-orang yang jurusannya IT misalnya web development gitu ya. Nah, cuman dengan kemajuan sekarang itu sangat bisa dilakukan. Jadi kalau aku tadi pertanyaan itu bisa nggak sih kita bangun web application yang apa membantu public speaking? Berarti kita bisa berarti step yang akan aku lakukan adalah aku pergi ke Anthropic Cloud. Nanti ini juga berhubungan dengan pertanyaan kedua ya. Jadi kalau aku pribadi eh, sangat jarang menggunakan ChatGPT, Gemini, eh, pakainya Anthropic Cloud karena itu yang paling mumpuni terkait development karena aku kan kerjanya di bidang AI dan data itu sangat erat dengan urusan coding, programming dan lain-lain. Nah, itu yang paling kuat memang sekarang Anthropic Cloud. Nah, berarti aku pergi ke Anthropic Cloud terus aku bilang kan tadi kan aku mau bikin ini nih web application untuk public speaking gitu. Nah, nanti dia kan membuat si ininya aset-aset web application-nya, kemudian aku host di suatu server, misalnya bisa menggunakan cloud, bisa eh, di GCP, bisa di AWS dan lain-lain. Kemudian yang paling penting adalah untuk melakukan itu berarti kita butuh si LLM itu sendiri. Karena kalau kita membuat web application itu dan kita ngomong, berarti kan harus ada AI yang dengerin kita ngomong, kemudian dia memberikan feedback. Feedbacknya bisa berupa suara ataupun teks. Nah, berarti kita perlu subscribe dari API dari LLM itu. Kita bisa subscribe, nggak subscribe sih, beli beli pulsa justru. Beli pulsa ke Gemini bisa, ke ChatGPT bisa, ke Anthropic Claude itu sendiri bisa. Nah, kalau contohnya, kalau kita beli pulsa atau beli kuota API Anthropic Cloud itu harganya paling murah $6. Itu setara dengan berapa tuh? 100 ribuan ya? Iya, kayak 100 ribuan. Nah, 100 ribuan ya udah kita dapat API key kita pakai. Nah, jadilah itu udah jalan tuh si aplikasi yang eh, bisa membantu kita untuk public speaking dan harusnya itu jauh lebih murah kalau tadi kan ada opsi lain misalnya oh kita ke solusi AI tapi berbayar gitu. Nah, itu kan memang udah di develop oleh suatu pengembang dan dia memonetize solusi itu sendiri gitu. Nah, itu eh, untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi terkait bisnis ya. Apakah ada AI yang membantu bisnis? Nah, kalau aku karena memang di Deloitte as a konsultan, jadi lebih erat ke bisa pekerjaan lebih ke arah development, kemudian membuat PPT. Jadi biasanya lebih sekitar-sekitar itu aja sih. Jadi mirip sih kayak yang tadi Mas Ahmad Renaldi sampaikan, si AI-nya disuruh bikin PPT dan lain-lain. Yang memang udah terbukti itu sangat jauh mempercepat proses kerja ya. Mungkin kalau misalnya development suatu solusi yang dulunya tanpa AI itu butuh waktu 3 hari, sekarang dengan AI mungkin udah 30 menit itu udah jadi gitu. Nah, cuman untuk bisnis asin kita yang memonitor itu sendiri so far belum sih. Mungkin ada narasumber-narasumber lain yang udah mungkin udah mengaplikasikan itu mungkin ada pandangan di situ. Gitu. Semoga menjawab Mas Ahmad Ronaldi. Iya, gimana Kak Renaldi? Ada tanggapan Kak? Apa sudah jelas pertanyaannya? Sudah Oke, terjawab? sudah cukup. Terima kasih banyak Kak Andri Ilvani. Oke, sama-sama. Hmm. Oke, terima kasih untuk Kak Renaldi tadi yang sudah bertanya. Dan terima kasih juga kepada Kak Andri yang sudah memberikan jawaban. Untuk teman-teman yang lain, ada yang mau bertanya lagi. Tapi sambil nunggu nih untuk teman-teman yang mau bertanya gitu, yang open mic atau di kolom chat, aku mau bacain dulu nih pertanyaan dari Kak Wildan.
Kak Wildan, selamat malam Pak Hendrik. Materinya sangat menarik dan saya izin bertanya. Dalam konteks perusahaan yang sudah menggunakan AI agent untuk customer service yang bisa berinteraksi real time, bagaimana cara memastikan informasi yang disampaikan tetap akurat dan selalu terupdate? Tapi di saat yang sama, AI juga bisa merespon dengan empati, terutama ketika menghadapi komplain dari customer. Lalu, bagaimana menentukan batas kapan interaksi sebaiknya dialihkan ke human agent agar kepercayaan pengguna tetap terjaga? Dan pertanyaan keduanya adalah terkait transparansi. Apakah di awal interaksi sebaiknya AI menyampaikan bahwa ia adalah AI agent karena dari pengalaman atau studi kasus yang ada, biasanya tingkat kepercayaan customer itu lebih tinggi ketika mereka tahu sedang berbicara dengan AI, atau justru ketika interaksinya dibuat senatural mungkin seperti berbicara dengan manusia. Untuk pertanyaannya jelas nggak, Kak? Ya, jelas. Thank you, Mas Wildan pertanyaannya. Jadi mungkin yang pertama ya terkait AI agent untuk customer service. Nah, untuk terkait accuracy dan lain-lain itu berarti tugas dari si vendor atau perusahaan SI yang membawa solusi ini ke perusahaan itu yang harus bertanggung jawab untuk memastikan itu. Jadi contohnya di pengalaman aku untuk membawa ini ke suatu bank itu sebelum kita eh, gunakan gitu ya, sebelum di launch itu tentu saja ada evaluasi yang harus bersama-sama baik si vendor maupun si klien untuk jagain bahwa evaluasinya udah sesuai. Eh, Evaluasi ada dua macam yang dilakukan. Satu adalah business related evaluation dan yang kedua adalah technical related. Yang business related berarti ini terkait akurasi yang KPI atau metricsnya disepakati oleh bisnis itu sendiri. Misalnya, eh, tadi di demo yang kedua tuh, di video yang kedua itu kan ada AI yang dia ngasih tahu nih, oh eh, kamu harus ngikutin tahap ini, langkah-langkah ini gitu. Nah, itu sebelum itu digunakan gitu kan, itu harus dites akurasinya sampai benar-benar akurat tuh. Karena kan dia AI-nya harus memahami ini ngomongin apa sih gitu. Ini saya harus ngasih langkah-langkah yang mana gitu. Nah, itu harus dites berulang kali sampai threshold atau standar akurasinya disepakati. Nah, kalau yang tadi didemokan itu kita udah mencapai 90% akurasi. Berarti artinya dalam 10 kali percobaan tuh, 10 kali topik berbeda, 9 kali dia benar untuk mengasih langkah-langkah yang sesuai. Nah, itu berarti hal terkait accuracy eh, dari business related ya. Yang kedua, technical related. Nah, technical related tuh lebih ke arah response time misalnya. Itu salah satu yang klien biasanya sangat utamakan. Jadi jangan sampai AI-nya terlalu lambat misalnya. Misalnya tadi yang demo yang ketiga tuh jangan sampai AI-nya udah ditanya tapi dia diem aja 5 detik 6 detik dia diem baru dia jawab. Nah, hal kayak gitu yang harus dijagain oleh si vendor pengembang solusi AI. Dan juga ada terkait accuracy dalam mengambil sumber eh, sumber jawaban misalnya. Kemudian koherensi dari kata-kata itu semuanya harus dipastikan oleh vendor sehingga ketika di launch itu udah sesuai dengan ekspektasi. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait transparansi. Nah, ini mungkin beda-beda perusahaan yang mau ada AI itu mungkin beda-beda appetite-nya. Contohnya di tadi yang demo yang pertama itu kan AI televideo agent, sorry, beda sih. Ini ada solusi solusi lain lah yang pernah kita buat ya buat suatu perusahaan asuransi yang AI-nya itu dia nelponin customer tuh. Jadi dia nawar-nawarin produk asuransi. Nah, keinginan dari si perusahaan asuransi itu, Mas, tolong bikinin AI, tapi jangan sampai customer tahu bahwa ini AI gitu. Jadi justru dia pengen senatural mungkin gitu. Karena
berdasarkan pengalaman si perusahaan asuransi tadi, kalau dia tahu ini AI, ini langsung ditutup sama si nasabah gitu. Nah, mungkin beda-beda tiap ini ya, tiap perusahaan dia strateginya seperti apa. Tapi kalau yang pernah saya alami justru jangan sampai ketahuan. Nah, kebetulan memang dari tahun 2025 tuh eh, apa ya si AI ini semakin lancar berbahasa, bahkan bahasa Indonesia ya. Jadi kalau teman-teman pakai ChatGPT di HP-nya tuh diajak ngobrol tuh dia ngomongnya udah kayak manusia beneran gitu, udah nggak kayak zaman-zaman dulu tuh yang kedengeran kayak robot ngomongnya gitu sih. Semoga menjawab Mas Wildan Maulana Ahmad. Thank you. Oke, dari Kak Wildan ada yang mau ditanggapi dulu sebelum kita tutup sesinya karena waktu kita udah habis. Oke, terima kasih Pak. Cukup sangat jelas informasinya cukup. Ya, terima kasih Kak Wildan. Karena waktu kita sudah habis dan kita harus melanjutkan ke sesi selanjutnya. Mungkin untuk sesi Kak Endri, terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya pada malam ini. Dan sebelum kita tutup sesi Kak Endri pada malam hari ini, baiknya kita dokumentasi dulu ya, karena untuk sesi selanjutnya kita bersama narasumber yang berbeda. Boleh kepada teman-teman semuanya kita open cam dulu. Untuk yang belum bisa open cam, nggak apa-apa. Untuk operator, tolong dibantu. Operatornya mungkin bisa open mic nih untuk memberikan aba-aba. Oke, baik. Silakan buka kameranya semuanya. Mada, Yaumil, Nadia, Ajwa, Najir, Robi. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Ya, ganti gaya. Silakan gaya. 1, 2, 3. Oke. Ya, masih kembali ke moderator. Oke, terima kasih Kak Fajar, narasumber juga host kita pada malam hari ini. Baik, mungkin itu dulu sih untuk sesi Kak Endri. Dari Kak Endri yang mau disampaikan lagi, Kak? Um, Oh, nggak ada sih. Paling ya mungkin ya manfaatkanlah sesi-sesi seperti ini ya karena memang ke depannya kayaknya bidang AI ini makin 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 maju gitu. Jadi jangan sampai satu tadi kita tergantikan oleh AI, misalnya jadi kita aware juga nih AI bisa apa sih gitu. Mungkin lebih ke arah situ sih. Thank you semuanya yang udah mendengarkan sesi saya. Saya kembalikan ke moderator. Thank you. oke, terima kasih banyak, Kak. Oh, jangannya tadi, jangan sampai AI itu menggantikan kita as human, tapi bagaimana cara kita menggunakan AI itu sebagai alat untuk membantu aktivitas kita, seperti itu. Mungkin itu dulu untuk sesi Kak Henry, kita move on ke sesi selanjutnya. Jadi teman-teman jangan beranjak dulu, jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini kita ada sesi yang nggak kalah menarik juga dari Kak Muhammad Fajar Firdaus. Jadi sebelum masuk ke materinya, aku mau perkenalin lagi nih narasumber kita. Jadi Kak Muhammad Fajar Firdaus ini adalah lulusan S1 Pendidikan Komputer di Universitas Lambung Mangkurat. Lalu beliau melanjutkan S2-nya lagi prodi administrasi pendidikan di Universitas Lambung Mangkurat dan sekarang beliau adalah Head of Community Development and Sustainability Department dan juga founder Kalandra Project dan kebetulan juga beliau ini adalah founder CSR Adius yang telah mewadahi kita untuk selalu berkembang gitu. Dan malam ini Kak Fajar akan membawakan tema yaitu
menyusun bahan ajar dengan bantuan Gemini dan Notebook LM. Jadi kalau dari Kak itu adalah pengantarnya gitu, bagaimana AI berkembang dari tahun ke tahun, sampai apa aja sih yang bisa AI lakukan. Kalau Kak Fajar ini udah lebih spesifik lagi, gimana cara kita memanfaatkan AI ini untuk menyusun bahan ajar eh, untuk dengan bantuan Gemini dan Notebook LM. Eh, Bagaimana Kak Fajar sebagai narasumber Kita kita pada pada malam malam hari hari ini. ini? Apakah Apakah sudah sudah siap? 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 Ya, kita mulai. Oke, Oke, tanpa membuang waktu, itu eh, langsung saja dipersilahkan kepada Kak Fajar, tempat dan waktu dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berhadir para trainer, moderator, dan support system di CSR IDS. Jadi kita akan lebih mempersingkat ya, 32 menit dari sekarang. Jadi saya coba share screen dulu. Oke. Nah, sebagai informasi, eh, untuk per hari ini udah H-min berapa ya? Hari Jumat, H-min 6 hari ya untuk sesi perdana dari training CSR IDS. Nah, di bagian spreadsheet udah terlihat ya di gambar ya? Oke, sudah terlihat. Jadi silahkan nanti dipelajari lagi untuk materi topik 1 sampai 6. Kan membuatnya kemarin materinya apakah memilih salah satu dari um, topik atau memerger ya, memerger topik yang dipilih. Jadi silahkan, karena kemarin itu ada batasan collab dari Canva-nya, ada batasan limit, nggak bisa kita mengkolabkan akun Canva sama akun trainer. Jadi kakak buat aja per tabel. Nah, ini 1 sampai 6 bagi Alif ya. Mungkin ini yang di prioritaskan dulu untuk minggu ini, karena untuk minggu-minggu berikutnya itu kan masih lama tuh, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Nah, ini hampir semua materi ini kita gunakan menggunakan notebook LM. Ya. Nah, kakak akan eh, menjelaskan secara singkat apa itu notebook LM dan bagaimana kita mengintegrasikan Gemini dalam membuat materi di notebook LM. Oke, baik. Nah, jadi hampir rata-rata saat ini para mahasiswa menggunakan AI ya dalam membuat presentasi. Jadi mungkin ada yang pernah pakai Gamma ya, Gamma AI atau Beautiful AI, Canva ya biasanya menggunakan eh, generate untuk membuat presentasi. Kalau Canva itu kan ada template-templatenya diganti, tapi kalau Gamma atau Beautiful AI itu langsung hasilnya langsung keluar ya, tapi nggak sebagus karena uh, tampilannya nggak sebagus. Nah, saat ini dari Google itu uh, mengintegrasikan ya, ada akun Gemini. Ketika kita punya akses akun Gemini, otomatis kita juga bisa mengakses akun Notebook LM. Oke. Pernah nggak kalian ngerasa disuruh ngerangkum materi ya? Banyak tuh, ada 20 sampai 30 PDF. Nah, dengan adanya notebook LM ini, itu akan mempermudah kalian merangkum ya, merangkum untuk menghasilkan sebuah beberapa produk digital. Nah, oke. Jadi di notebook LM itu eh, sumbernya nggak hanya dari PDF ya atau dari Word, tapi juga bisa dari YouTube. Jadi kalian salin aja link notebook, salin link YouTube-nya, copy paste di notebook LM. Jadi nanti notebook LM yang akan mengenerate hasilnya. Oke, yang pertama itu ada fitur ngerubah produknya menjadi podcast ya, jadi kalian bisa dengerin. Nah, ini menjadi salah satu produk digital kita yang di CSR Ideas, bahwa setiap satu topik kan mendapatkan 4 produk digital, uh, ebook, video edukasi, audio summary, sama infografis. Nah, ini masuk di audio summary ya. Kemarin kita udah uh, mengotak-atik ya apa aja isi dari produk digital. Oke. Kemudian
kita sebenarnya juga bisa ya mengenerate quiz dan flashcard di notebook LM. Jadi mungkin akan kakak percepat aja di bagian sini, nanti kita langsung praktik ya. Oke, karena udah belajar juga kemarin. Ini infografis udah udah ada ya. Udah lihat juga kan kemarin produk digital yang kalian lihat. Kak, ini kayaknya produk digitalnya terlalu jelek Kak. Gini, kayak kemarin kan punyanya Brandon itu harus kita eh, asai lagi apa? Kita perbaharui lagi karena eh, tidak tidak standar ya, nggak nggak sesuai. Oke, gimana cara pakainya? Upload materinya, buka studio, terus dapetin hasilnya sesuai dengan eh, tingkatannya ya. Kakak udah coba semua dari Gemini gratisan. Kalau Gemini gratisan itu masih beta ya tulisannya. Kalau Gemini Plus itu per harinya maksimal 5 produk aja. Kalau Gemini Pro itu 15 ya. 15 maksud 15 itu adalah infografis bisa menghasilkan 15 kali, video 15 kali, infografis 15 kali, audio summary 15 kali. Tapi kalau yang ultra itu sampai 30 kali. Karena kemarin kakak udah coba yang ultra, mini ultra, itu dia bisa menghasilkan 30 produk digital dalam sehari. Dan plusnya dia nggak ada watermark notebook LM ya di ujung uh, sudut kanan bawahnya itu nggak ada uh, watermark dari notebook LM-nya. Oke, kita next aja deh. Oke. Kita lanjut ke uh, praktiknya ya. Kita udah siapin. Oke, ini udah login. Kita menggunakan Gemini Pro. Nah, untuk notebook LM itu kakak akan mempraktikkan dua teknik ya. Teknik yang pertama adalah kita menggunakan sumber. Jadi notebook LM bisa mencari sumbernya secara langsung di internet. Misalkan apa ya? eh, Sesuai dengan anu aja ya. Misalkan materi artificial intelligence untuk bahan ajar trainer misalkan. Nah, kita cari nih. Nah, ini ada dua pilihan ya. Apakah dari web atau dari Drive. Kalau web ini dia bisa cari sendiri eh, risetnya dari mana. Terus ada dua pilihan nih, riset cepat atau depth search research. Kalau riset cepat ini dia 7 sampai 10 sumber ya. Kalau depth research ini bisa sampai 50 sumber. Tapi ini lebih lambat. Kita pilih yang cepat aja. Nah, selain itu, selain dia mencari, Notebook LM juga bisa mengupload ya file dari kita. Terus situs ini bisa link-link YouTube dari Drive atau teks yang disalin. Kita manual di sini teksnya apa, baru nanti di generate. Oke, kita coba. Ini kita tunggu dulu. Bisa situs. Oke, ini udah ada ya. Berarti ini 10 sumber ya. Nih, ada dari YouTube dia ngambil, ada dari Kemnaker, ada dari Microsoft, dan informasi lainnya. Ini bisa kita pilih-pilih ya. Kalau mau dibuka bisa juga klik ini. Kita coba pilih aja dulu semuanya, import. Oke. Teknik yang pertama ini murni notebook LM ya. Kita nggak menggunakan Gemini dulu ya. Nanti yang versi Gemini. Oke, ini udah ada informasinya di sini. Kalian bisa gali lebih dalam, tanya-tanya berkaitan dengan materi ini. Nah, di sini untuk studio ini yang bakal menjadi uh, berbagai produk digital. Kita buat ya. Dia ada dua versi ya. Apakah mau tanpa prompt langsung klik slide presentasi, klik ya, dia akan mengenerate sendiri. Nah, biasanya tanpa prompt itu apa? Tampilannya tidak sebaik menggunakan prompt. Maksudnya ya biasa-biasa aja kayak gitu. Jadi bikin slide seperti biasa. Tapi kalau misal kita kasih prompt, kelihatan nggak di layar? Oke, kelihatan. Anggap misalkan eh, buatkan desain dengan tampilan yang menarik
Ada 3D eh, berwarna cerah, kayak gitu ya. Bisa hasilnya lebih lebih bagus. Ya, kita klik buat. Oke. Ini cukup lama ya teman-teman, bisa sampai 5 menit sesuai dengan kecepatan internet. Di sini juga ada infografis, kita klik aja. Ini ada opsi ya, ada opsinya apakah mau landscape, portrait, atau persegi, bisa diatur. Terus gaya visualnya juga bisa disesuaikan, mau yang seperti apa. Oke, kakak biasanya nggak nggak aneh ya, nggak menyesuaikan. Maksudnya langsung klik aja buat ya. Kecuali memang kita mau bikin eh, kalau komik-komik CSR kan biasanya menggunakan prompt misalkan buatkan dalam bentuk panel komik ya, komik eh, oke, buat. Oke. Nah, untuk pembuatan ini lumayan lama ya. Paling cepat itu sebenarnya infografis, eh, slide presentasi, sedang ya. Ringkasan video ini lumayan lumayan lama ya. Nah, kau udah coba-coba kalau untuk ringkasan video, itu sebenarnya kalau kita masuk language-nya bahasa Indonesia, dia hanya akan muncul dua ini ya, penjelasan dan rangkuman. Tapi kalau kita menggunakan bahasanya itu Amerika, bahasa bawaannya Google kita, dia ada fitur baru namanya Cinematic dan itu hasilnya lebih bagus. Makanya rubahnya nanti di bagian profil. Tapi hasil generate-nya itu nggak bisa bahasa Indonesia, pasti bahasa Inggris. Oke, kita coba aja buat. Oke, seperti ini. Kita tunggu. Oke, selagi menunggu, kita akan lanjut ke praktik yang kedua ya. Yang kedua itu adalah, oke, sebentar. Yang kedua itu menggunakan Gemini ya. Nah, ini berkaitan dengan materi yang akan kalian buat. Jadi opsinya itu ada dua. Apakah kalian sistemnya eh, mengcopy paste, misalkan materi yang kalian bawakan itu eh, lebih dari satu topik yang ada di sini, misalkan Robi akan membawakan materi A dan materi A itu memerlukan tiga topik. Jadi sistemnya adalah copy paste. Slide apa yang berkaitan copy paste eh, terbentuk satu materi baru ya, kayak gitu. Nah, ada cara lain itu menggunakan Gemini ya. Kita rancang secara manual ya dari awal. Kita kasih prompt, misalkan biasanya kakak memberikan peran terlebih dahulu ke Gemini. Eh, Kamu adalah master pembuat materi yang sudah berkecimpung di Indonesia selama 30 tahun. Dan kamu adalah yang terhebat. Nah, misalnya kayak gini. Oke. Kalau sudah, misalkan tadi apa? Buatkan saya 5 paragraf. Biasanya kalau kayak gini ya. Materi artificial intelligence yang dipahami oleh siswa SMA. Kenapa siswa SMA? Karena AI ini mungkin tidak bahasanya berat-berat ya. Mungkin kalau bukan anak IT tapi orang awam ada beberapa eh, istilah-istilah yang tidak dipahami oleh orang awam. Jadi kakak sampaikan di sini biar AI-nya yang berpikir bagaimana membahasakannya ke siswa SMA. Kayak kita buat. Oke, udah dibuatnya. Baru setelah itu kakak akan memberikan perintah buatkan ini agar masuk di notebook LM ya. Karena di notebook LM itu slide-nya maksimal 15 slide. Nah, buatkan outline materi
1 sampai 15 kayak gini ya. 1 sampai 15 halaman. Oke, kita ganti ke thinking. Nah, udah dibuatin. Nah, di sini adalah peran dari kita. Peran dari kita adalah mengecek lagi satu persatu apakah materi yang akan kita sampaikan nanti di webinar itu sesuai dengan bayangan kita. Oh, ternyata Kak, di halaman 3 saya ingin tidak hanya sejarah singkat, tapi ada informasi terkait AI di masa depan misalkan. Nggak hanya melihat di masa lalu, itu masukin ya. Gimana caranya? Ini tinggal di copy paste saja ya. Di copy paste di Word. Oke, kita buka Word. Kayaknya nggak kelihatan ya di layar ya. Buka Word kah? Oke, Ini buka Word. kakak udah buka Word, nanti anggap aja bayangin aja ya, kakak udah buka Word, kakak simpan, ntar, materi AI. Oke, nah itu udah kakak simpan sebenarnya. Nah, anggap aja kalian kalian buka Word, kalian ubah-ubah, misalkan halaman 7 mau ditambahin apa, halaman 10 tambahin informasi apa. Baru nanti kita beralih ke, oke, nih pembuatan slide presentasi gagal. Nah, memang kayak gini ya. Entah ini internetnya yang lambat, jadi ah, tapi ini ada satu lagi ya slide-nya. Nanti kita lihat hasilnya. Memang sering gagal kayak gini. Kalau internetnya lambat ya. Nah, ini notebook LM yang baru ya, buat baru. Kalau tadi kan sumbernya tidak bisa kita kendalikan. Kalau ini kita bisa kendalikan karena kita pakai Word tadi. Upload, terlihat? Oke, sorry. Ini materi AI. Oke, di upload. Oke, ini udah masuk materi kita. Misalkan ada pertanyaannya, Kak, saya nggak mau bikin materi cuma 15 halaman, saya mau 30 halaman. Ya. Jadi kalian eh, rencanakan 30 halaman. Jadi bikin 15 halamannya dulu, lanjutkan 15 halaman berikutnya. Nah, setelah itu baru nanti digabung di Canva ya. Oke, kita buat slide presentasi sama kayak tadi promnya. Buatkan tampilan yang menarik berwarna misalnya berwarna hijau dan putih, tampilan 3D, bahasa yang mudah dipahami oleh siswa SMA. Nah, kalau biasanya panjang kali lebar ya, berparagraf-paragraf promnya. Karena biar apa namanya menarasikan ke AI biar sesuai dengan keinginan kita. Tapi karena ini waktu kita singkat, ini aja deh promnya. Nah, untuk slide sendiri itu ada dua versi ya. Presentasi mendetail, jadi ada informasinya juga, tapi ada juga slide presenter. Ini lebih lebih ringkas ya bahasanya. Oke, ada dua. Terus ini ada panjang pendeknya. Pendek itu lebih pendek lagi. Maksud pendek itu eh, slide-nya ya. Nah, agar sesuai dengan kehendak kita itu menggunakan maksimal 15 halaman, kita gunakan eh, perintah lagi, buatkan dalam 15 halaman. Nah, kayak gini. Oke, buat copy paste. Oke, udah. Nah, infografisnya juga. Misalkan kita maunya landscape, kita buat. Nah, untuk infografis tadi kan ada versi beberapa anu ya. Mau gambarnya apa itu disesuaikan dengan masing-masing ya. Tapi kakak biasanya hanya menggunakan prompt seperti ini. Oke, buat bahasan video kita buat aja dulu kayak gitu.
tinggal kita tunggu. Silahkan sambil menunggu kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, sambil nunggu notebook LM-nya selesai, tadi membuat slide, mungkin dari teman-teman ada yang akan terlebih dahulu, boleh pakai fitur raise hand seperti tadi, kalau mau interaksi langsung, boleh juga kalau mau lewat fitur chat. Oke, ada Kak Wildan ya yang pakai fitur raise hand. Boleh Kak Wildan langsung aja open mic. Apa yang mau ditanyakan? Silakan. Baik, Kak Iwana, terima kasih. Sebelumnya, mohon izin suara saya sudah terdengar dengan jelas belum ya? Kecil, Will, boleh dikeraskan lagi? Untuk sekarang apakah sudah Ya, terdengar dengan jelas ya? terdengar. Oke. Baik, terima kasih Kak. Kan kemarin kan saya nyoba terkait untuk generate ya, dan itu kan kemarin tuh kan ada kayak kendala, misalnya di slide 3 tuh ada typo dan lain sebagainya. Nah itu maksudnya ketika ingin memperbaiki itu apakah promptnya itu kita fokuskan ke slide itu atau kita harus merender ulang dengan memberikan prompt tambahan untuk perbaikan di slide-slide tertentu yang ada typonya gitu, Kak. Oke, pertanyaannya cukup Kak Wildan. Ya, cukup itu, Kak Yuanda. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Kak Wildan. Tadi pertanyaannya, kalau hasil dari notebook LM itu ada typo atau ada yang tidak sesuai, itu apakah kita harus mengulang dari awal lagi promnya atau tidak? Baik, Kak Muhammad Fajar bisa dijawab langsung. Oke, terima kasih. Jadi sebenarnya itu ada dua opsi ya, dua pilihan. Yang pertama kita bisa mengedit secara langsung uh, di notebook LM-nya langsung, tapi dengan batasan waktu tertentu. Kalian nggak tahu berapa jam, tapi ada kalau kayak kayak membuat ini kita bisa langsung mengeditnya ya, karena ada tombol revisi. Nah ini kita buka dulu hasil yang tadi berdasarkan sumber di internet. Kita buka hasilnya seperti ini. Nah kayak gini ya. Ada tangannya kutung ya, sorry. Nah, lumayan bagus ya desainnya kayak gini. Misalkan nih ada yang typo misalkan. Nah, kita bisa menggunakan tombol revisi di sini ya, revisi. Nah, ini ada informasinya nih, ubah slide 4 atau slide 5, slide 6. Kita bisa merevisi. Misalkan kita tulis eh, tahun 2025 berubah menjadi 2026. Nah, itu bisa kita klik buat presentasi yang direvisi. Nah, dia akan memproses lagi. Nah, kita tunggu ya. Ini lumayan lama. Terus untuk opsi kedua, itu kita menggunakan Canva ya. Oke, Canva itu kita analogikan ini aja ya. Materi ini kita mau edit eh, menggunakan Canva. Canva-nya itu harus pro ya. Entah pro atau bisnis. Klik klik gambar. Ini gambar ya, bukan bukan tulisan, gabung. Klik edit. Edit. Dia ada dua dua pilihan ya. Kalau mau menghapus, klik kuas ya, menghapus klik kuas. Misalkan ada watermark, ini kan ada watermark, ada yang nggak mau kita ada tulisan ini, kita bisa hapus. Oke, hilang. Nah, opsi kedua itu menggunakan edit kata ya. Edit, lihat semua. Paling bawah ini ada tangkap teks ya. Tangkap teks. Oke. Nah, udah kelihatan ya di layar. Kita klik misalkan yang ini aja deh. Tangkap. Namun fontnya itu pasti nggak sesuai lagi dengan yang seperti awal ya, berubah ya fontnya. Tapi bisa diedit. Misalkan tugas besok diganti jadi tugas lusa. Nah, kayak gini. Udah, kayak edit. Nah, kayak gitu mudahnya. Kita kembali ke notebook LM tadi. Udah nggak?
Udah ya, udah direvisi. Kita buka, eh, terubah nggak yang kita edit tadi? Nah, terubah ya nih ya. Yang 2025 jadi 2026. Dengan catatan saat kita membuat, kita langsung melakukan revisi ya. Nggak bisa misalkan sudah berhari-hari terus baru kita review, eh, terus mau rubah. Kalau kemarin kalau nggak salah memang kayak gitu. Maksudnya nggak bisa lagi direvisi. Tapi karena masih mempelajari berapa lama maksimal kita bisa melakukan revisi. Mungkin seperti itu, Wildan. Oke, terima kasih Kak Fajar. Untuk Kak Wildan, mau menanggapi atau sudah cukup terjawab pertanyaannya? Baik, kalau untuk pertanyaan sudah sangat terjawab Kak Yuanda. Terima kasih Kak Yuanda dan Kak Fajar. Oke, terima kasih banyak Kak Wildan atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang lain ada yang mau ditanyakan lagi terkait penggunaan notebook LM, ini menarik banget sih. Biasanya kan kita itu kalau mau bikin bahan ajar atau presentasi, itu kita terlalu lama untuk memilih template PowerPoint biasanya. Nah, kayaknya untuk notebook LM ini mempermudah kita gitu. Karena untuk visualnya itu dia lebih oke sih kalau dibandingkan PowerPoint yang udah jadi ya. Biasanya kita di slides go. Yang lain ada yang mau bertanya lagi? Oke, Kak Gunawan ya mau bertanya ya. Boleh Kak Gunawan langsung masuk aja open mic. Silakan. Oke, halo tes. Suara saya terdengar jelas mungkin Kak Yuanda. Ya, aman Kak, silahkan dilanjutkan. Oke, baik. Terima kasih kesempatannya Kak Yuanda dan Kak Fajar. Em, saya coba mengamati terkait dengan proses pembuatan materi tadi yang sudah dipraktikkan oleh Kak Fajar. Mungkin supaya lebih spesifik, saya akan bertanya terkait dengan pembuatan materi yang satu pintu aja di notebook LM. Itu kan tadi ketika di searching terkait dengan pembuatan materi ada muncul 10 sumber tuh Kak. Nah, di antara 10 sumber itu kan ketika langsung di-generate ke membuat slide presentasi, barangkali mungkin ada beberapa materi ataupun inti dari hal yang pengen kita bikin itu masih bersifat general. Misalnya kayak gitu Kak, ada 10 sumber yang misalnya ada 5 inti materi. Nah, apakah ada cara kita bisa memilih untuk kita fokuskan ke satu materi saja dari 10 itu untuk dibikin menjadi slide presentasinya. Nah, barangkali itu yang ingin ditanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Gunawan. Jadi tadi pertanyaannya seputar gimana sih caranya untuk menyempitkan topik ya dari 10 topik itu kita mau em, di beberapa poin aja. Gimana Kak Fajar mau langsung dijawab? Oke, kita langsung praktik lagi ya. Misalkan dari Gunawan deh, mau cari materi apa? Misalnya Boleh. leadership Kak, itu kan ada beberapa teori yang banyak tuh. Nah, kita mau milih salah satu mungkin di antara 10 itu. Oke, kita tunggu. Ini mereset situs. Oke, udah dapat. Ini ada 10 sumber. Jadi sumber-sumbernya ini bisa kita lihat satu persatu ya. Ini kita klik. Tapi ada juga jurnal yang mau nggak mau itu harus dilihat di PDF ya. Ada di PDF, tapi ada juga jurnal yang harus login. Karena aksesnya hanya bisa dimasukin oleh Google. Ini kelihatan di layar? Nggak ya? Oh, kelihatan. Oke. Ini baca aja terkait materi. Karena ini enak banget ya. Kalau skripsian, tesis, kalau dulu kita susah banget cari-cari jurnal di Google Scholar, scroll eh, nggak nemu-nemu. Kalau ini udah ada. Nah kayak gitu. Misalkan materi tadi nggak sesuai dengan yang kita inginkan, ya udah centangnya dihapus. Tadi lagi misalkan kita lihat filsafat ini. Ini oke, ini langsung kebuka, nggak perlu dibuka lagi. Nah, kelihatan di sini. Nggak sesuai lagi, misalkan hapus aja. Nah, ini baru pencarian secara cepat ya. Secara cepat dia akan mencari yang paling uh, Google Trends atau analitiknya paling sering dibuka oleh
netizen ya, eh, masyarakat internet. Tapi misalkan kita cari sumbernya yang versi nggak bisa lagi nih. Kita coba yang versi depth search ya. Depth search itu lebih lebih detail lagi. Dia lebih lebih apa ya? Lebih dalam lagi risetnya. Coba kita coba. Oke, mungkin seperti itu. Sambil menunggu, apakah terjawab? Saya kembalikan ke moderator. Oke, gimana Kak Gunawan untuk jawaban pertanyaannya? Apakah sudah terjawab atau ingin menanggapi? Oke, thank you Kak Fajar untuk jawabannya itu sangat membantu nanti untuk pemilahan terkait dengan materi. Tapi mungkin supaya lebih spesifik, karena saya juga pernah nyoba Kak di Notebook LM, jadi ngupload satu file buku gitu. Nah, jadi di satu file yang sama itu ternyata ada anggaplah 10 bab. Nah, mungkin supaya lebih jelas lagi pertanyaannya, ini agak sedikit teknis. Di antara 10 bab itu, kalau kita cuman pengen ngambil bab 3 misalnya, tapi kan masih dalam satu file yang sama, itu apakah ada cara juga, Kak? Nah, mungkin itu yang barangkali bisa diterangkan. Oke, baik. Jadi langsung jawab ya. Jadi sebenarnya ini belum pernah kakak lakukan untuk melakukan seperti ini. Tapi kakak ada dua saran. Yang pertama, kita menggunakan LPDF atau Nitro ya untuk memotong bab yang mana saja yang kita inginkan. Potong dulu, baru masukkan ke dalam notebook LM. Tapi nanti coba-coba aja di notebook LM. Nah, karena ini kan apa ya? Kita bisa berbicara langsung dengan dengan apa? Dengan AI-nya. Jadi bisa aja nanti kita tuliskan di sini uh, di prompt-nya uh, masukkan materi dari bab 1 sampai 3. Anggap aja yang bab 4 nggak masuk ya. Masukkan apa? Rangkumkan materi bab 1 sampai 3 dan 5 sampai 10 misalkan. Nah, kayak gitu. Dia pasti paham paham aja apa yang kita inginkan. Nah, seperti itu. Apakah terjawab? Oke, Ya, terjawab berarti Kak Fajar. Terima kasih banyak atas pencerahannya. Oke, baik. Mohon maaf, Kak Fajar. Fajar masih nunggu ya? Ya, masih nunggu karena depth search ini lumayan lama. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, Kak Ahmad Renaldi ya mau bertanya. Boleh Kak langsung open mic aja? Dipersilahkan. Ya, izin Kak Fajar. Aku sambil nyoba juga ya di notebook LM tuh tadi udah jadi nih PPT. Nah, ada beberapa yang di produk digital kita ya, yang salah satunya pengen saya presentasikan tuh Kak. Misalnya ada sebuah desain yang desainnya ini kayaknya masih nggak cocok bagi diri kita nih. Itu bisa nggak kayak kita ngeprom ulang atau kita perlu upload upload ini lagi untuk ngerubah desainnya lebih lebih oke gitu. Bis, ya bisa kayak gitu nggak? Kita bisa ngulang-ulang berulang-ulang supaya sampai dapat desain yang memang kita inginkan gitu. Oke, cukup Kak Renaldi pertanyaannya ya. Ya, cukup dulu. Oke, gimana Kak Fajar supaya bisa nggak kita itu mengenerate sampai yang kita inginkan banget si slide itu? Silahkan Kak Fajar dijawab. Oke, baik. Saya jawab. Jadi bisa jawabannya ya. Kita menggunakan satu satu apa tampilan ini aja untuk mengenerate sampai 15 sampai 20. Karena kakak juga sering kayak gitu. Nggak sesuai dengan apa yang kakak harapkan. Nah, jadi kita kita ulang terus prompt yang berbeda-beda sampai yang di bagian studio ini slide presentasi semua isinya. Nah, kita sesuaikan. Tapi ini entah entah ada algoritma yang digunakan atau gimana. Notebook LM ini mut-mutan ya orangnya ya. Kakak biasa mengenerate itu malam hari di atas jam 10 sampai jam 12. Itu hasilnya bagus-bagus. Entah karena yang pakai jarang atau gimana. Nah,
itu hasilnya bagus-bagus. Tapi kalau di jam kerja, di jam istirahat kakak coba generate itu hasilnya jelek-jelek, entah kenapa. Nah, itu sih saran dari kakak. Jadi kalau mau coba generate-nya di jam malam. Tapi usahakan prompt-nya sesuai dengan karena AI ini nggak bisa baca pikiran kita. Jadi bisa kita-kitanya aja lagi yang menyesuaikan bagaimana eh, tampilan. Jadi bisa aja minta ke Gemini ya, buatkan saya prompt. Jadi upload dulu foto yang ada. Misalkan kakak kasih contoh eh, ini ya. Misalkan ini bagus kan ya. Kita copy paste, bukan copy paste. Kita snipping tool kayak gini. Ini kan jadi salah satu acuan. Bagus nih gambarnya. Kita paste di sini. Buatkan saya prompt untuk membuat foto ini. Nah, biasanya dia nggak apa pasti generate foto. Biasanya kakak kayak gini caps lock jangan buat foto. Nah, di promnya. Nah, ini kan udah ada. Jadi sesuaikan aja lagi copy paste. Nanti masukin prompt ini ke notebook LM tadi. Oke, makasih. Oke, gimana Kak Renaldi? Apakah sudah jelas atau mau menanggapi? Oke, jelas sih. Dan misalnya nih Kak, ini agak teknis lagi. Ada kan yang bakal saya presentasiin itu apa sih? Ada dua PowerPoint ya, ada dua ebook, satu dan dua. Seandainya yang satu nih kayak masih belum cocok sama selera saya, apakah bisa saya bikin sendiri terus saya coba itu yang saya presentasiin nanti ketika waktu saya jadwal presentasi gitu. Oke, ini lebih ke teknis persiapan webinar. Jadi silakan kalian buat dulu dengan sesuai dengan apa versi kalian ya. Karena untuk menampilkan materi nanti ke peserta itu akan divalidasi dulu oleh kakak dan tim CS Radius apakah sudah sesuai standar kita atau belum. Nah, makanya kemarin kan salah satu benefit yang diberikan ke trainer itu adalah mendapatkan akses ke eh, Gemini Plus atau Gemini Pro ya. Jadi itu akan berguna sekali ketika nanti kalian ngebuat eh, apa materi ya. Jadi sesuaikan aja dulu, coba-coba-coba, copy paste ke Canva, eh, nanti informasikan ke kami ya, ke kakak dan tim CSR IDs, apakah udah sesuai standar atau belum. Mungkin seperti itu. Oke, gimana Kak Renaldi? Oke, cukup sangat terjawab. Terima kasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak Fajar. Oke, terima Oke, kasih. mumpung pembahasan kamu mau nambahin, ini apakah semua Canva-nya udah pro atau apa? Udah apakah masih gratisan? Kalau ada yang masih gratisan dan belum punya pro, nanti Kak kasih akses ya, yang pro. Nanti informasikan aja di grup. Karena untuk mengedit yang di notebook LM ini kan semuanya versi foto, jadi harus diedit lagi di Canva. Jadi kalau belum memiliki Canva Pro, nanti Kak kasih akses akunnya ya. Atau email kalian kirim, nanti Kakak invite ya bahasanya. Mungkin seperti itu. Ya, masih. Oke, Masya Allah banget ya. Difasilitasi sampai ke ini tool-toolsnya juga gitu. Ini mohon izin nih Kak Fajar, kan kita ada nunggu proses generate ya. Ini mau dilanjutkan atau pertanyaan lagi? Mungkin ini akan kakak tampilkan ya tadi ya. Ini kalau infografis udah, slide juga udah. Ini video ya. Ini video. Nah, videonya ini kalau versi Pro
tuh ya kayak gini. Tapi kalau versi Ultra itu yang bagus ya, ada sinematik segala macam. Tapi mahal ya. Berapa itu? Eh, Sekitar 3.900.000 per bulan, tapi dibagi family head sekitar 400.000 per bulan. Nah, kakak kemarin sempat berlangganan, tapi udah nggak sanggup. Nah, makanya kalau yang Ultra kemarin kan hasilnya kayak kayak punya Robby, punya Wildan, nah itu versi Ultra ya. Jadi mohon maaf banget untuk trainer lain, kakak usahakan nanti untuk sled yang kan sudah divalidasi tuh ada yang kurang keren. Kemarin kan nanti kakak usahakan materinya lebih keren lagi menggunakan Gemini Pro seperti itu. Ini kakak tampilkan, Halo semuanya, ada suaranya nggak? Oke. senang banget bisa nemenin Nah, kayak Anda gini di ya. sesi bedah materi kali ini. Hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang bener-bener ngerubah aturan main. Gimana kecerdasan buatan atau AI merombak total cara kita ngajar, Oke, belajar, kita dan mengelola next pendidikan. aja. Kita semua harus peduli. Bayangin aja, Nah, kayak gini ya. Cuman kita kalau baru pendidikan digital. yang video Kalau ini, kita perhatikan, meskipun dia ultra, dia tetap ada watermarknya ya, notebook LM di ujung ini nggak bisa. Nah, kayak gitu. Tuh, video udah. Jadi nanti kalian kan udah pegang masing-masing nih Gemini Pro-nya, silahkan dipakai. Kalian coba-coba nih, ada ringkasan audio, ada peta pikiran. Peta pikirannya juga bagus nih. Kalian bisa melihat eh, subbab poin-poin kalian di bidang mana aja. Ada kuis, ada laporan, nih peta jalan integrasi kecerdasan. Dia bisa menyesuaikan subbabnya. Kalau 10 tools ada apa aja? Desain visual. Nah, kayak gini. Nah, keren ya. Nah, nanti coba-coba aja karena masih banyak. Untuk Gemini Pro ini lumayan banyak aksesnya. Ada dari Gemininya sendiri, ada masuk di notebook LM. Kalau anak coding IT dia udah juga masuk di Google AI Studio, terus di Anti Gravity juga ada dan beberapa aplikasi lainnya. Jadi kalau kalian berlangganan Gemini, usahakan explore semuanya ya. Jangan hanya menggunakan Gemini chatnya saja. Seperti itu ya. Kita kembalikan ke moderator. Oke, mungkin sebelum selesai materi dari sesi Kak Fajar, ini akan aku buka lagi nih satu pertanyaan terakhir, mengingat waktu kita juga sudah mau habis, begitu. Apakah dari teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi untuk satu orang terakhir penanya, atau sudah cukup? Kayaknya sudah cukup ya, karena tadi udah ada beberapa teman-teman juga yang udah bertanya, dan aku rasa udah mewakili gitu untuk pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang lain. Nanti kalau setelah sesi ini berakhir dan ternyata teman-teman pengen tanya-tanya lagi nih, apalagi kan ini adalah training of trainer gitu. Jadi yang mana training ini itu adalah sebenarnya mempersiapkan teman-teman nanti untuk membagikan materi yang udah dipilih kemarin seperti itu. Ini Kak Fajar mau ada yang dijelasin lagi atau sudah cukup? Oke, sebentar ya. Untuk yang catatan narasumber dipercepat ya. Kita usahakan besok udah masuk ke iklan Meta Ads. Oke, karena akan lebih lambat lagi nanti terlalu mepet untuk narasumbernya yang Bagio Alip. Berarti kan kita ada waktu Sabtu, anggap aja Sabtu mulai beriklan, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 6 hari ya. Mepet banget sih sebenarnya. Kita rencananya beriklan Meta Ads-nya 6 hari ya, 6 hari. Nah, semoga bisa besok pagi. Oke, itu aja dari kakak. Kakak kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, thank you Kak. Jadi diingetin lagi nih sekali lagi buat teman-teman yang belum mengirimkan catatan narasumber, mohon dikirimkan segera karena 6 hari ke depan kita sudah akan melaksanakan webinar yang pertama kita, dan nggak fair nanti kalau untuk webinar yang pertama itu iklannya itu nggak maksimal gitu. Jadi harapannya mohon banget nih kerjasama ya teman-teman, kita dukung sama-sama dan
semoga efek dari iklan itu nanti merata gitu. Jadi setelah sesi ini atau paling lambat besok silahkan dikirimkan seperti itu. Baik, mungkin kayaknya udah nggak ada yang bertanya lagi ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa diskusi lagi lewat grup trainer seperti itu. Oke, dengan selesainya tadi sesi Q&A dari Kak Fajar, maka berakhirlah sudah sesi kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Kak Endri yang masih bergabung dan kepada Kak Fajar juga yang telah meluangkan waktunya dan kepada teman-teman trainer yang sudah meluangkan waktunya juga nih untuk berkumpul lagi dan semoga apa yang kita dapatkan malam hari ini itu memudahkan kita entah nanti sebagai trainer dan sebagai diri kita sendiri gitu. Ternyata AI itu kalau kita explore lebih dalam lagi itu akan membantu kita gitu. Tadi sih sebelum materi kalau saya pribadi itu menganggap AI itu suatu ancaman ya. Takutnya ketika AI ini nanti dipakai gitu, apakah kita sebagai human ini akan tergeser? Ternyata setelah penjelasan dari Kak Endri, dari Kak Fajar, ternyata ada hal-hal yang bisa kita petik dan bukan malah takut gitu ketika AI itu berkembang, tapi kita justru harus menggunakan. Gimana sih kita bisa memanfaatkan AI ini sehingga kita bukan tergeser, tapi kita dicari orang karena kita mengerti perkembangan zaman seperti itu. Em, Terima kasih kepada semuanya. Saya Yuanda Syafia sebagai moderator pada malam hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih atas em, perhatiannya dan mohon maaf jika ada salah kata dan lain hal. Oh iya, maaf sebelum saya tutup, kita kayaknya foto bersama dulu karena tadi kan foto bersama sesi Kak Endri. Jadi kita foto bersama dulu sesi Kak Fajar. Untuk teman-teman mohon di open cam sebentar aja untuk foto bersama. Kak Fajar mohon diambil alih dulu untuk foto. Oke, saya pimpin sebentar. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ketiga ya, satu, dua, tiga. Oke, lagi, satu lagi, satu, dua, tiga. Oke, makasih. Oke, Thank thank you you Kak Kak Fajar. Fajar. Ya, dengan sesi foto tadi maka berakhirlah sudah sesi kita pada malam hari ini. Semoga dengan sesi ini menambah semangat lagi teman-teman dan kita bersiap untuk webinar kita yang pertama di minggu depan. Baiklah, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.